ditanya, masuk dia ya apa ya? Gak boleh, kebacut berarti dia iya kan? Dia mau gini lah Pak. Mau minta apa? Komplit, aku sampurna, kamu apa? Kamu pikir warung lagi? Ini kita nyata loh, tinggal ngomong ya. Loh, kok tadi nawari mau minta apa ya? Aku kepingin campur tuh. Ya gak ada maksudku air putih apa es teh. Oh, aku gak bilang pilihan ini dua ini. Ya wis aku es teh. Coba apa? Es putih. Apa? Air putih. Oh ya, air putihku. Air putih 1, es teh 1. Sambil duduk ya aku ya. Tujuannya supaya aku gak terus ngerti kan? Duduk aku jangan kaki. Duduk ini saya naik. Suwe son, ngerti kan? Paham ya? Anda harus bisa masuk rumah. Itu dalam posisi duduk. Ojo sampai Anda di luaran terus gini ya. Apa datangi sebuah rumah. Ketek-ketek, ya ketek-ketek. Baik keluar. Langsung membawa HP. Pura-pura HP. Cek bro. Padahal gak ono. Sing cek bro ya. Mbak, saya mau ketemu bapak. Dari mana sudah tahu kok bapak. Padahal gak kenal ya. Langsung aku lihat gembok. Baik itu langsung menuju ke gembok. Aku ngomong, saya dari Mbak, saya mau ketemu bapak. Dari mana sih datang? Sudah tahu kok bapak. Langsung dari buka gembok. Masuk aku ya. Mbak yang begini. Sebentar ya. Pak, saya panggilkan bapak. Oh iya oke. Masuk aku. Masuk. Bapak sama ibu keluar. Langsung tak sana. Iya. Coanku. Coan C. Coan itu selamat pagi. Sama Anda. Oh iya, duduk. Iya, duduk. Iya. Saya tak panggil anakku ya. Kata bapak aku dipikir koncoe anaknya. Loh, enggak. Aku ini ada keperluan dengan Koko sama Cece. Oh gitu. Loh, berarti kamu ini siapa? Tapi aku di ruang tamu. Ngerti ya? Dan sudah duduk. Ngerti ya? Lalu sudah duduk lain cerita lagi. Ngerti ya? Jadi Anda harus berusaha untuk sampai duduk. Paham ya? Gak boleh ke rumah orang Anda ketok-ketok gini. Pembantu keluar. Mbak, bapak ada nggak? Itu tidak boleh pertanyaan negatif. Kayak tambah takut. Itu pesan. Kalau dia orang yang dikenal, delek aku atau ibu, ya, ibu gak usah dibuka lebih itu. Tapi aku lain tuh tadi ngomongin gitu ya. Mbak, saya mau ketemu bapak. Dari Yohanes si data, sudah tahu kok bapak. Langsung aku nonton gembok, lain dong. Langsung tak ngerti loh, ngerti. Tapi Anda ngomong, bapaknya ada. Itu menimbulkan kecurigaan. Dia pasti tanya, loh, bapak siapa ya? Dari mana? Ketika kamu tidak boleh. Oke? Kalau setelah Hendrik Ojeset mengatasi keberatan Anda jawab pertanyaannya calon nasabah dan calon nasabah menunjukkan perubahan yang positif dari muka tambah senyum atau apa, oh gitu tak, atau oh saya baru tahu mantesan aku ya gak percaya sih mocok potensial perusahaan besar gitu gak bayar kalau klaimnya tidak pasti ada sesuatu. Setelah kamu jelaskan aku paham sih. Oh iya. Nah, baru Anda minta waktu untuk melakukan presentasi. Berarti orang ini sebenarnya wis clear bisa. Paham ya teman-teman ya? Makanya Anda produk knowledge juga harus mantap. Tadi Pak Nyoto, Anda ikut semua ya Pak Nyoto? Bapak ada ikut ya? Oh kemarin ikut ya? Ya ini yang belum ikut ya? Oke. Nah, semoga penjelasan saya bisa menjawab keraguannya Bapak dan saya minta waktu 10 menit aja untuk memberikan informasi mengenai konsep yang menurut saya bermanfaat khususnya buat Bapak sekeluarga. Gak usah 10 menit, 7 menit aja supaya orang mikir oh ya mediti jarang supaya orang ngomong. Nah, kita akan belajar presentasi rekening proteksi masa depan. Sebelumnya sudah pernah dengar rekening proteksi? Belum pernah? Mungkin leader Anda sudah ngajari? Belum ya? Belum cuma ya? Oke. Bapak belum ada ini. Kita akan belajar, teman-teman, rekening proteksi masa depan. Ya. Ini tak bacain secara singkat
Ada orang namanya Pak Bijak, usia 30 tahun. Dia nabungnya 2 juta per bulan, ya. Untuk rencana pensiunnya. Dia nabung di rekening A, contohnya bank, ya. Bulan pertama 2 juta. Bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta dan terus sampai dengan tujuan untuk rencana pensiun atau pendidikan anaknya. Lalu kenyataannya di bulan keempat Pak Bijak divonis jantung koroner dan butuh 200 juta secepatnya untuk operasi. Kalau misalnya nabung di bank, apakah bank berani memberikan bantuan 200 juta untuk Pak Bijak? Tidak berani, tentu tidak. Ya kan? Apa solusinya Pak Bijak? Yang pertama pasti diambil uang 6 jutanya, terus tutup rekening. Karena masih kurang, jual apa? Aset, contohnya rumah, toko, mobil, dan lain-lain. Kalau masih kurang apa? Utang. Nah, ini. Iya. Ini semua menyebabkan apa? Problem. Sehingga rencana Pak Bijak untuk pensiun gagal total. Ya, teman-teman, kita akan belajar. Ini tak bagi dalam 3 step. Ya, nanti Anda role play ya, berpasang-pasangan ya. Anda mantap. Ini rekening proteksi income ini, rekening masa depan ini rekening dasar yang Anda harus kuasai ya. Rekening proteksi masa depan. Jadi seperti ini. Ada orang namanya Pak Bijak. Anda nanti ngomongnya dengan lawan bicara Anda seperti ini ya. Ada orang, ambil nulis ya. Ada orang namanya Pak Bijak, usia berapa? 30 tahun. Dia menabung 2 juta per bulan untuk rencana pensiun atau pendidikan anaknya. Ya, coba diulangi teman-teman. Dari awal. Aku diam. Ayo, 1, 2, 3. Ada Pak Bijak. Ada orang namanya. Ayo, lagi. Ada orang namanya Pak Bijak. Usianya 30 tahun. Dia menabung 2 juta. Dia menabung 2 juta per bulan untuk rencana pensiunnya. Gak boleh nyebut bank dulu. Ulangi. 1, 2, 3. Ada orang namanya Pak Bijak. Usianya 30 tahun. Dia menabung 2 juta per bulan. Belumnya punya bank, dia menabung 2 juta per bulan dengan tujuan untuk rencana pensiunnya. Ya, oke. Dia menabung di rekening A, contohnya bank. Garis bawah. Bulan pertama 2 juta. Bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 2 juta. Dan terus dengan tujuan untuk rencana pensiun atau pendidikan anak. Sampai sini. Ulangi lagi dari awal. Ada orang namanya Pak Bijak, usia 30 tahun. Dia menabung 2 juta per bulan untuk pensiun. Nah, dia menabung di rekening ayo. Dia menabung di rekening. Contohnya dari bawah. Anda harus bersuara loh, nanti enak latihan. Bulan pertama Bulan pertama 2 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta, dan terus dengan untuk tujuan pensiun pensiun. dan pendidikan anak. Oke ya. Namun kenyataannya di bulan keempat, ketika mau menabung, ya, dada kiri Pak Bijak sakit. Oleh keluarga baru rumah sakit, ternyata Pak Bijak divonis jantung koroner dan butuh 200 juta secepatnya untuk operasi. Karena dia menabung di bank, apakah bank berani memberikan bantuan 200 juta untuk Pak Bijak? Ya,
Tentu tidak, betul? Terus apa solusinya Pak Bijak untuk menyiapkan uang 200 juta ini? Pasti mengambil uang 6 jutanya, terus tutup rekening. Kedua, karena masih kurang, jual aset. Contohnya, rumah, toko, mobil, dan sebagainya. Karena masih kurang, yang ketiga adalah hutang. Ini semua menyebabkan problem. Ini harus besar, teman-teman. Tanda seru 3, garis bawah 3. Sehingga rencana pensiun Pak Bijak gagal total. Wis, ulangi dari awal. Ada orang namanya Pak Bijak, usia 30 tahun, dia menabung 2 juta per bulan di rekening. Oh, enggak usah untuk rencana pensiunnya. Ulang ayo. Ada Pak Bijak, usia 30 tahun, dia menabung 2 juta per bulan dengan tujuan untuk masa pensiunnya. Di rekening A, Dia menabung di rekening. A, contohnya bank. Garis bawah. Terus? Di bulan pertama dia menabung 2 juta, bulan kedua 2 juta, bulan ketiga 2 juta, sampai seterusnya dengan tujuan untuk pensiun dan pendidikan anaknya. Untuk pensiun atau pendidikan? Anak. Wis sampai sini tok wis. Enggak usah sampai sini. Sampai sini tok. Sekarang ada kertas kosong.